Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Industrial Podcast iPod edisi kali ini. Perkenalkan, aku Mardin dari Teknik Industri, mahasiswa Teknik Industri, dan tentunya akan menemani kebersamaan kita di podcast edisi hari ini. Nah pada iPod atau Industrial Podcast kali ini kita akan membahas sedikit tentang magang dan personal branding. Nah, maka dari itu kita sudah menghadirkan narasumber kita yang tentunya merupakan mahasiswa teknik industri juga. Mungkin Kak Edo bisa perkenalkan diri dulu. By the way, thank you untuk HMTI dan juga terutama untuk Divisi Kominfo yang undang-undang. Jadi kenalin, nama saya Muhammad Firdaus atau bisa dipanggil Rido atau Edo dari Teknik Industri angkatan 2019. Oke, Kak Edo. Kemarin saya dengar Kak Edo ini merupakan istilahnya peserta magang ya Kak? Peserta magang di Indosat Uredo, betul Kak? Iya, betul. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak bagaimana pengalaman Kakak selama menjalani magang di Indosat Uredo itu? Sebenarnya untuk pertama kali masuk ke Indosat Uredo Hutchinson itu kan sebenarnya pada dasarnya saya belum punya yang namanya basic skill terkait sales dan marketing. Tetapi berjalannya waktu untuk melakukan magang itu pastinya nanti akan terlatih terkait skill-skill yang kemungkinan akan dipakai ataupun akan digunakan seperti skills dan seperti sales dan marketing. Karena pada dasarnya saya orang yang kepribadiannya pendiam dan sebenarnya agak ragu juga untuk pertama kali masuk kepada bidang yang dimana harus merubah paradigma bahwasannya dari pendiam menjadi seorang yang dapat menawarkan produk-produk ataupun service dari perusahaan ke orang-orang atau customer nantinya. Jadi sebenarnya banyak banget pelajaran, bukan hanya pada pengembangan diri tapi juga hard skill yang dapat dikembangkan selama di Indosat Uredo Hutchinson. Jadi intinya selama kakak magang itu banyak sekali istilahnya insight atau skill-skill yang kakak dapatkan. Mungkin salah satunya itu public speaking dan cara persuasif begitu ya, bagaimana cara menawari orang. Karena kalau boleh tahu posisinya sebagai apa Kak pada saat itu? Waktu itu di bagian sales intern. Oh, di bagian sales ya. Oke Kak, terus kalau boleh tahu pas kakak magang dulu itu kakak ada kegiatan lain tidak, misalkan kuliah atau organisasi begitu? Sebenarnya untuk ketika magang di Indosat waktu itu juga kerja project di Danone Indonesia sebagai project coordination di Pontianak. Waktu itu nama projectnya Gerakan Sehat Indonesia yang diasosiasikan oleh Danone dan juga ISEC Indonesia. Jadi pada saat itu juga bertepatan dengan semester 7 yang dimana situ masih ada lab PTI 3 dan juga masih ada kegiatan perkuliahan. Dan sebenarnya agak hektik juga karena membagi waktu antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain dan juga membagi waktu dengan kegiatan lab dan kegiatan perkuliahan seperti itu. Oke, kan tadi kakak katanya magang, terus ada project juga, terus sambil kuliah. Nah, bagaimana Kak Edo menyeimbangkan antara semua itu? Bagaimana, apa yang Kakak Edo persiapkan? Mungkin ada tools atau mungkin ada semacam strategi dari Kak Edo sendiri untuk menghadapi? Oke. Sebenarnya untuk menseimbangkan ketiga kegiatan tersebut pastinya sangat sulit juga ya, karena di sisi lain kita harus profesional nih. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang intern ataupun magang, yang dimana juga kita juga status kita seorang mahasiswa, yang dimana kita harus fokus juga dengan kuliah segala macam. Dan ada juga tanggung jawab lain dari perusahaan ataupun organisasi. Mungkin waktu itu saya juga masih seorang anggota ISEC Indonesia ya, di sebagai brand manager. Pada saat itu juga banyak banget kerjaannya segala macam untuk handle brand ataupun konten yang ada di ISEC Indonesia. Tapi untuk membagi waktunya pastinya kita membuat yang namanya skala prioritas. Skala prioritas dalam artian adalah mengedepankan pekerjaan-pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu, dan juga dapat mengesampingkan pekerjaan yang mungkin dapat dikerjakan nantinya, seperti itu. Jadi membuat skala prioritas, pekerjaan mana yang mungkin paling important untuk dikerjakan terlebih dahulu, baru melakukan pekerjaan yang lain, seperti itu. Oke Kak Edo. Terus mungkin ya karena tentunya
magang istilahnya di perusahaan lah. Dunia perusahaan itu beda dengan perkuliahan pastinya. Betul. Nah, bagaimana sih strategi Kak Edo atau apa yang Kak Edo persiapkan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru itu dari perkuliahan ke magang tadinya ke perusahaan? Bagaimana caranya Kak Edo untuk untuk istilahnya beradaptasi dengan lingkungan itu? Sebenarnya untuk adaptasi ya antara dunia perkuliahan dengan dunia pekerjaan itu sangat berbeda ya, karena dari berbagai aspek itu banyak banget perbedaannya. Mungkin kalau misalnya di kuliah kita kenal nih dengan orang-orang yang itu aja, mungkin dengan background yang sama, dengan jurusan yang sama, dengan umur yang sama, mungkin kita kenal satu organisasi orang-orangnya yang udah pernah kita ketemu sebelumnya. Sedangkan untuk dunia pekerjaan itu penuh dengan orang-orang yang sangat berbeda dari latar belakang yang berbeda. Mungkin nantinya kita akan bekerja dengan divisi yang mana, divisi apa saja, kayak seperti itu ya. Dan cara untuk adaptasi sebenarnya adalah tahu yang namanya etika kerja aja sebenarnya. Karena kalau misalnya di tempat kerja kan kita lihat bahwasannya untuk kolega-kolega pekerja kita kan sebenarnya bukan orang dari umur yang sama, tapi dari jabatan dan juga umur yang berbeda. Jadi bagaimana kita menempatkan diri di suatu posisi ataupun di suatu posisi yang dimana kita di situ adalah orang yang magang, kita orang yang ingin belajar. Jadi jangan, kalau misalnya untuk adaptasi sendiri, sebenarnya untuk setiap perusahaan juga beda-beda ya budaya kerjanya. Mungkin ada yang fast pace-nya yang mungkin bukan, dalam artian ada juga kantor ataupun perusahaan yang mungkin mengedepankan fast pace ya, yang dimana aspek-aspek kecepatan dalam bekerja, yang mungkin cepat dalam mengambil keputusan, itu sebenarnya juga perlu adaptasi, yang dimana kita juga sebenarnya belum pernah mempelajari hal dengan sangat cepat. Jadi mungkin untuk adaptasi di dunia pekerjaan sendiri sebenarnya akan mudah kalau misalnya kita sudah pernah mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan sebelumnya, sehingga ketika masuk ke dunia kerja tidak terlalu kaget lagi kayak gimana. Konsepnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Edo atas informasinya. Nah, tadi intinya cara beradaptasi yang paling strategi yang paling terbaik lah, intinya menyesuaikan dengan work ethic dari perusahaan-perusahaan itu, seperti itu ya Kak Edo. Oke. Nah, terus kan tadi Kak Edo sudah magang di Indosat juga, terus jadi project manager juga di Danone, kolaborasi ISEC dengan Danone. Nah, mungkin sedikit yang mau saya tanyakan Kak, bagaimana sih caranya mendapatkan opportunity itu, maksudnya bagaimana cara agar perusahaan yang ingin ditempati magang misalkan, atau kita ingin mendapatkan pengalaman di perusahaan itu, bagaimana cara kita untuk memperlihatkan diri kita, istilahnya bagaimana caranya agar perusahaan itu tertarik dengan diri kita, apa strateginya begitu Kak? Oke, yang pertama pastinya kita harus namanya yang punya personal branding ya. Personal branding itu paling utama, karena pada dasarnya kalau misalnya perusahaan mencari kandidat ataupun pekerja, pasti dilihat dari kompetensinya, skill set apa aja yang mereka punya, skill set apa aja dari kandidat itu yang bisa digunakan pada saat bekerja nantinya. Jadi mungkin kita juga bisa membangun portofolio pada saat kuliah ataupun pada saat magang, ataupun kita membangun reputasi diri kita di dunia kerja sebelumnya seperti apa. Kalau misalnya bagus, mungkin akan menjadi opportunity lagi buat kita nantinya untuk berkecimpung di dunia pekerjaan ataupun di tempat kerja lainnya seperti itu. Jadi yang pastinya ketika masih kuliah, apalagi di semester awal ya, di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, maksudnya semester 1 sampai semester 6, lebih baik misalnya kita lebih fokus dalam mengembangkan diri dan juga mengembangkan kemampuan ataupun skill-skill yang kita punya seperti itu, sehingga nantinya pada saat masuk ke dunia kerja, ekspektasi perusahaan terhadap kandidat itu dapat relevan. Jadi nggak merasa kayak misalnya apa yang kalian put di CV itu tidak bohong, apa adanya seperti itu. Istilahnya kayak cara agar perusahaan itu tertarik dengan kita ya dengan personal branding, dengan memperbaiki CV, dan tentunya CV itu didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang kita ikuti begitu kan, selama kuliah. Baik Kak, terima kasih banyak lagi atas informasinya. Mungkin yang selanjutnya yang mau saya tanyakan itu terkait
bagaimana sih kakak dalam mendapatkan informasi magang? Maksudnya misalkan kakak research atau kakak punya dengan dengan koneksi-koneksi kakak di Makassar, bagaimana caranya kakak mendapatkan informasi magang itu? Oke, yang pertama pastinya dari namanya sosial media ya. Sosial Kan media. sekarang kita cari pekerjaan mungkin nggak harus datang ke kantor, ngasih CV, mungkin titip ke satpam atau gimana. Tapi sekarang ada yang namanya platform yang dimana dapat memudahkan kita untuk melamar pekerjaan seperti LinkedIn atau Glints ataupun platform-platform lainnya yang dapat membantu kita untuk melamar pekerjaan. Sebenarnya untuk mendapatkan opportunity itu sendiri, sebenarnya kemarin dari pengalaman saya juga adalah saya memasukkan semua, bukan memasukkan semua ya, tapi saya mendaftarkan semua perusahaan yang membuka lowongan magang. Jadi pada saat itu ketika saya mencari magang, mungkin pada saat libur ya, saya merasa bahwasannya ketika saya memiliki kemampuan ataupun skill yang dimana dapat berguna mungkinnya untuk perusahaan dan juga dapat mengembangkan skill saya mungkin nanti di tempat kerja atau tempat magang, sehingga saya mencari info terkait tempat magang yang relevan juga. Jadi jangan kita masuk magang ataupun kita daftar sembarang tempat tapi kita nggak punya kemampuan itu. Jadi jangan sampai nantinya perusahaan merasa terbebani dengan keberadaan kita. Jadi kan karena pada dasarnya orang magang, kenapa perusahaan cari orang magang itu karena ingin meringankan pekerjaan yang mereka miliki. Jadi keberadaan kita itu sangat-sangat penting untuk mereka, seperti itu. Jadi banyak banget opportunity di luar sana sebenarnya untuk mencari magang. Jadi bisa lewat platform-platform lain ataupun bisa lewat kenalan juga, biasa dibilang orang dalam ya, kayak gitu. Banyak banget. Oke, jadi cara kita buat cari informasi magang ya tadi seperti kakak sebutkan dari LinkedIn, dari koneksi juga. Mungkin saya mau tambahkan juga, mungkin bisa juga ya kak dari Instagram ya. Karena saya lihat banyak juga akun-akun Instagram yang dia kontennya itu seputar magang dan kerja. Intinya banyak sekali. Bahkan TikTok juga sudah ada konten-konten seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih banyak lagi atas informasinya. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung tentang personal branding ya Kak. Personal branding, bagaimana cara kita menarik perusahaan agar menerima kita sebagai peserta magangnya. Nah, yang mesti tanyakan nih Kak, bagaimana sih Kakak dalam melakukan personal branding? Apa strategi, apa yang Kakak lakukan dalam melakukan personal branding? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita bahas terkait personal branding itu kan suatu lingkup yang sangat luas sebenarnya, karena bukan persoalan yang mungkin orang dengar, oh ternyata personal branding gini, tapi personal branding itu sangat luas. Kayak misalnya mungkin sebelum kita masuk ke menjawab pertanyaan dari Marin sendiri, personal branding itu kan suatu hal yang merepresentasikan diri kita, bagaimana kita melakukan sesuatu, apa daily activity kita yang sebenarnya yang menggambarkan diri kita sendiri, mungkin dari cara berpakaian, cara berperilaku, cara berbicara, public speaking segala macam. Dan juga sebenarnya yang namanya personal branding itu hal-hal yang asumsi ataupun asumsi seorang yang pada saat melihat kita yang terpikir di benak mereka sebelum bertemu dengan kita, seperti itu. Jadi ya begitu pentingnya ya Kak buat bangun personal branding ini, karena ya apa yang mereka lihat itu istilahnya cerminan representatif dari diri kita, begitu ya Kak? Ya, betul. Oke, baik Kak. Nah, selanjutnya menurut kakak itu untuk membangun personal branding, kira-kira yang lebih bagus kan kita bisa membangun personal branding baik itu di dalam kampus dengan birokrat lah istilahnya, maupun di luar kampus misalkan dengan koneksi-koneksi atau dengan para koneksi-koneksi di perusahaan misalkan. Menurut kakak nih yang mana sih yang penting, dan menurut kakak penting apakah membangun personal branding di lingkup kampus saja atau lebih fokus ke bagaimana mendapatkan koneksi di luar dengan membangun personal branding di luar ceritanya? Kalau misalnya kita ngomong membangun personal branding, pastinya tadi udah disebutkan juga terkait bagaimana citra kita ke orang-orang pastinya ya Bang. Dan juga
beda yang namanya personal branding dan juga yang namanya personal reputation. Reputation. Jadi kayak misalnya kita personal branding adalah hal-hal yang kita kerjakan yang dimana yang merepresentasikan diri kita, bagaimana orang menilai diri kita, apa value atau power yang kita miliki yang dapat menjadi personal branding. Sedangkan yang namanya personal reputation itu adalah hal yang dimana kita membangun diri di dalam suatu pekerjaan. Jadi bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan dengan baik, itu namanya kita membangun reputasi. Jadi bagus juga kalau misalnya kita membangun personal branding bukan hanya dalam kampus tapi di luar kampus, karena yang namanya personal branding itu kita berbicara terkait keselarasan, bagaimana kita dapat konsisten melakukan hal-hal tertentu seperti itu. Jadi jangan sampai kita membangun personal branding di kampus saja tapi ternyata pas di luar kampus ternyata tidak merepresentasikan diri kita seperti itu. Ya betul kali Kak. Nah jadi personal branding itu sebenarnya cukup luas ya, sangat luas. Nah ada sih beberapa memang teman yang di dalam kampus itu dia istilahnya namanya cukup terbrand, cukup dikenal dengan banyak orang, cukup dikenal dengan para birokrat, tapi ketika mereka apply pekerjaan atau ingin menjalin koneksi di luar, kayak terlihat biasa saja begitu kan Kak, karena istilahnya brandingnya di luar itu masih kurang gitu, masih sekitar kampus saja. Jadi mungkin perlu lagi lebih ke strategi kita untuk menyeimbangkan keduanya, baik itu kita mengembangkan citra kita di dalam kampus maupun di luar kampus. Sebenarnya kalau misalnya membangun personal branding tadinya kan ada dua sebenarnya. Kita memanfaatkan digital online, maksudnya digital aset ataupun online aset kita kayak misalnya sosial media dan juga digital aset lainnya kayak misalnya LinkedIn. Kan pada dasarnya kalau misalnya kita membangun personal branding itu mungkin lebih mudah yang dilakukan secara tekstual dan visual, mungkin melalui CV ataupun resume ataupun portofolio ya, karena hal-hal yang terlihat seperti nyata yang mempresentasikan diri kita, misalnya ada fotonya, ternyata Mardin orangnya begini nih, sangat rapi lah. Tapi ada juga yang namanya kita membangun personal branding tadi selain online asset adalah yang kedua adalah impersonate working power, yang dimana impersonate working power ini sangat-sangat mempengaruhi. Jangan sampai kita membangun personal branding di sosial media tapi tidak selaras dengan apa yang kita lakukan di real life gitu. Jadi kayak misalnya Hello Effect nih, Mardin suka olahraga, tapi berarti nanti orang-orang bakal berpikir bahwasannya Mardin adalah orang yang sangat positif, sangat pintar. Karena yang namanya Hello Effect itu sebenarnya adalah ketika kita melakukan satu wilayah kebaikan pasti akan mempengaruhi wilayah kebaikan lainnya. Betul. Jadi jangan sampai kita sibuk membangun citra ataupun kredibilitas di sosial media tapi pas di real life ternyata nggak relevan ataupun nggak sama dengan di sosial media seperti itu. Oke, jadi personal branding itu bukan hanya sekedar CV, portofolio, tapi juga bagaimana kita performance, bagaimana kita menampilkan citra yang sebetulnya gitu. Sebetulnya dalam kerja misalkan. Nah, mungkin kalau bisa dibilang cukup banyak juga sih Kak orang yang istilahnya di CV-nya dia ahli ini, ahli itu misalkan, tapi setelah mendapatkan kerja nyatanya ternyata tidak sesuai begitu. Oke Kak, baik, terima kasih atas informasinya lagi. Mungkin selanjutnya tentang masih terkait personal branding. Bagaimana sih Kak cara Kakak dalam istilahnya, kan kita sudah ada personal branding, kita sudah ada citra di mata-mata orang. Bagaimana cara Kakak buat mempertahankan citra itu? Karena ya pasti bisa jadi ada orang yang istilahnya haters lah atau segala macam. Bagaimana cara Kakak buat mempertahankan citra diri Kakak itu sendiri? Oke, kalau misalnya ngomong personal branding lagi itu nggak jauh beda dengan bagaimana kita melakukan konsisten dan juga konsistensi atau keselarasan ya. Jadi kita harus konsisten nih, gimana caranya dapat menunjukkan value yang ada dari diri kita ataupun bagaimana kita konsisten dengan apa yang kita punya. Jadi jangan sampai kalau misalnya Mardin punya Mardin pengen banget nih ya, kayak misalnya menguasai banyak kayak misalnya gaming ataupun sport tapi kan sebenarnya itu kan
kalau misalnya banyak banget namanya greedy kan, jadi nggak mempresentasikan personal branding yang kita punya. Jadi opportunity yang masuk ke diri kita itu sebenarnya nggak maksimal. Jadi orang bingung nih mau reach out Mardin itu di bidang apa, seperti itu. Jadi perlu banget yang namanya konsisten dan juga keselarasan antara kita mungkin di sosial media dan juga di real life, seperti itu. Bisa dibilang bahwa apa yang kita tampilkan sebagai personal branding kita itu harus terfokus juga Kak. Misalkan ya harus terfokus, nggak boleh terlalu luas ya Kak, atau gimana maksudnya? Sebenarnya bisa dibilang begitu, karena pada dasarnya karena personal branding bukan mencari validasi seorang ya, tapi bagaimana kita dapat menerima seluruh kelebihan dan juga mungkin menerima juga kekurangan kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya begini ya, contohnya kalau tadi udah disebutin juga ya, Mardin suka banyak hal, tapi apa sih hal yang bisa dijual dari seorang Mardin itu hal yang seperti apa? Unique selling point-nya gitu ya. Betul banget. Terkait clear positioningnya di mana gitu, mau dijual di bidang apa, di aspek apa, seperti itu, sehingga orang bakal tahu nih, oh ternyata Mardin seorang public speaker seperti itu, public speaker yang mungkin bla 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 bla, seperti itu. Ya, jadi nggak boleh terlalu luas banget juga ya Kak. Misalkan game dimasukin semua di CV, misalkan ahli ini, ahli itu, intinya sesuai dengan apa yang kita akan apply, begitu kan Kak? Betul. Tapi kalau misalnya kan beda ya, target audiensnya siapa? Target audiensnya kan mungkin orang awam ataupun sekelas manajerial ataupun sekelas expert, yang dimana yang mungkin kita apply ketika. Tapi kalau misalnya terkait itu kan beda banget ya. Kalau misalnya kita mau personal branding sosial media, mungkin di Instagram ataupun TikTok ataupun di media sosial lainnya, yang mungkin target audiens kita klien lah. Bagaimana kita dapat mengundang klien sehingga kita dapat diundang ke beberapa eventnya mereka, seperti itu. Tapi kalau misalnya budak korporat ya, kita membangun personal branding melalui CV, melalui LinkedIn, seperti itu. Oke Kak, makasih banyak ya atas informasi dan juga insight-insight yang telah diberikan. Oke, nah teman-teman, itu tadi sharing dari Kak Edo sebagai mahasiswa teknik industri, dan bagaimana cara magang dan personal branding. Tadi sudah dijelaskan bahwa personal branding itu bukan hanya sekedar apa yang kita tampilkan, tapi apa yang kita punya dalam diri kita. Bukan hanya sekedar ditampilkan, tapi bagaimana kita mengapply semaksimal kita dan sesuai dengan apa yang kita put di CV kita. Seperti itu ya Kak Edo. Oke. Mungkin untuk podcast kali ini mungkin hanya itu saja Kak Edo. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan, informasi juga, insight yang telah di-sharing ke teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya buat subscribe YouTube HMTI-FTUH dan juga dengarkan podcast ini sampai selesai ya tentunya. Oke, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih banyak Kak Edo sekali lagi, dan goodbye teman-teman.